laptop karo nah Erin sing ora enek fotone. Oke. apa gigo itu iya Sudah, Rin. soalnya tapi suaraku krungu jelas kan? Oh, jelas. Oke, aku deg-degan. Ayo berdoa sih yuk. Oke, siap. Monggo, Rin. Kamu yang mimpin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali belajar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmunya masuk dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tar, masih loading. Gimana persiapannya sampai sekarang? Zoom meeting. Share screen. Udah muncul teman-teman. Udah, Mbak. Sudah, Ya, Rin. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan belajar tentang verbal ya. Nah, untuk malam ini kita akan belajar dulu pemanasan ya, karena masih pertama tentang analogi dulu gitu. Jadi nanti kita malam ini yang utama belajarnya analogi dulu gitu. Oke, Rin. Oke, aku udah nyiapin beberapa sedikit materi lah. Oke, siap. Ntar kita diskusi bareng ya di sini. Ya. Kemarin pas kalian daftar S2 itu pernah tes TPA toh? Iya, Mbak. Nah, itu kan ada analogi, berarti udah nggak asing ya? Kalau aku nggak ada, Rin. Nah, terus dirimu nggak TPA, Nan? Enggak. Terus pakai apa, Dewi? Jadi tergantung IPK gitu. Oh, berdasarkan IPK tok ya berarti ya? Iya. Oke. Berarti Dewi durung pernah tes TPA? Belum. Oke, Kak apa-apa. Nanti iki disimak baik-baik ya, insya Allah bermanfaat. Oke, Oke, nah siap. kemarin kan di salah satu subtes kan ada tes verbal. Nah, salah satunya itu analogi. Kita pengertian dulu ya. Analogi itu berdasarkan linguistik. Artinya persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Jadi nanti ada beberapa bentuk, terus ada tanda sama dengan. Nah, nanti biasanya disuruh mencari bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Terus KBBI, persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan, kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain, sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan, atau fungsi, tetapi berlainan asal-usulnya sehingga tidak ada hubungan kekerabatan, kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yang dapat dipakai untuk dasar perbandingan. Yang dari pengertiannya mungkin agak bingung ya, tapi kalau udah terjun ke soalnya insya Allah paham kok. Nah, intinya di sini, tes analogi. Tes analogi itu, kita itu harus mencari kata baru yang memiliki hubungan sama dengan kata yang sudah disajikan, seperti itu. Terus, di dalam tes analogi ini, kita tuh juga harus merumuskan hubungan antara kata-kata dalam pasangan kata yang diberikan. Kemudian, mengidentifikasi pilihan jawaban yang mengandung kata-kata terkait satu sama lain. Biasanya tes analogi itu tuh yang dijadikan soal itu tentang hubungan sebab akibat, hubungan kausal itu. Terus kesamaan ukuran atau perbandingan ukuran,
jenis. Terus misalnya A bagian dari B, seperti itu. Terus gelar, ada hubungan sinonim, ada hubungan antonim, terus ada kedekatan spasial. Nah, ini rumusnya ya. Kalau matematika ada rumusnya, verbal juga ada rumusnya. Nih, ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama jenisnya. Nanti bentuknya kayak gini. Ada kata pertama, titik dua, kata kedua, sama dengan titik-titik, titik dua, titik-titik. Biasanya seperti itu. Nah, kita harus ingat, kalau semisal kata pertama, anggap aja ini yang kata sifat ini A, kemudian ini B, inilah A lagi, ini B lagi gitu ya. Kalau kata sifat itu kita ibaratkan dengan A, titik 2 B, nah sama dengannya ini juga harus A, titik 2 B, seperti itu. Jadi, antara ruas kiri, ruas itu dipisahkan dengan sama dengan nantinya, itu harus sesuai dengan ruas kanan. Misalnya kalau di yang pertama ini kata sifat, terus dibandingkan dengan kata benda, nanti yang sebelah sini juga harus kata sifat banding kata benda, seperti itu. Nggak bisa kalau misalnya sebelah nggak bisa misalnya sebelah sini kata sifat, kata benda, terus ini nanti kata keterangan, kata kerja, nggak bisa kayak gitu. Nanti nggak akan ketemu hubungannya, seperti itu. Terus ini kata benda, titik dua, kata sifat. Ini juga harus sama. Di sini kata benda, di sini kata sifat. Pokoknya yang jadi patokan itu di yang pertama. Kita harus tahu dulu itu termasuk kata apa, seperti itu. Kalau kata sifat misalnya kayak pemarah atau apa. Warna itu juga sifat. Terus di sini kata benda misalnya merah titik dua dasi misalnya seperti itu. Nah, ini nanti apa di sini? Gitu disuruh mencari. Oke. Sampai pengantar ini udah paham belum? Insya Allah paham, Rin. Ya, insya Allah biar lebih Pas soalnya nggak tahu. soal. Nah, ini sebenarnya banyak sih bentuknya. Selain sama dengan tadi, juga ada yang dijabarkan dengan kalimat seperti ini. Dengan klausa seperti ini. Tapi biasanya kalau di soal-soal tuh cuman kayak tadi, titik dua sama dengan titik-titik kayak gitu. Yuk, kita coba ya ini contohnya. Oke. Senja berhubungan dengan titik-titik-titik. Sebagaimana titik-titik berhubungan dengan berlari. Kita tahu kata kuncinya di senja sama berlari. Sik. Tak tebak Yuk, sih. Tak mikir dipahami. sih. Senja. Aku udah. Apa deh? Oce udah belum? Oci, nek mau Oci baru masuk ya. Oh iya, nek aku demo kan inget tuh sifat-sifat benda-benda. Nek berlari itu berarti kata kerja. Ini yang bukan kata kerja berarti B sama E. Cepat sama kaki kan bukan kata kerja. D juga. Berarti antara A sama C, aku gitu. Terus? Terus yang kira-kira meh betul itu sepertinya C. Sepertinya C. Heeh. Oci gimana Ci? Duh. Tadi Oci sebelum Erin chat itu, dia aku lagi di tempat rame gitu. Atau mungkin Oci Oh, masih di tempat rame kali ya. oh ya wes. Heeh. Mungkin Oci bisa menyusul lah. Oke. Oci wah bisa segalanya.
Jadi Oke, jawabannya apa, Rin? bener C kok jawabannya. Nah, kenapa Hah? C? Karena gini, senja berhubungan dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan lari. Senja adalah suatu keadaan sebelum malam, sebagaimana berjalan merupakan langkah awal sebelum berlari. Nah, ini termasuk hubungan urutan. Jadi selain tadi sama-sama kata, misalnya sama-sama kata kerjanya atau kata sifatnya, ya toh, itu Mm-mm. juga di hubungan urutan, hubungan antonim sinonim kayak gitu. Hubungan sebab akibat gitu. Kalau di sini hubungan urutan. Benar ya, C ya? Oke. Oke, lagi kita latihan lagi. Yuk. Hmm. Menguap berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan sakit. Jadi nek secara spontan itu milihnya B. Secara spontan. Tapi enggak sih. Jadi ini waktu mengerjakan itu toh. Satu Mm-mm. soal itu hanya 1 menit 30 detik gitu. Sebentar tuh ya berarti. Bentar banget ya. Oh, soalnya akeh ya. Mm-mm. Udah deh. B aja deh, Rin. B. Heeh. Iya bener. Iya. Tapi aku mau bingung ini, Kirin. Menguap, aku ruas kiri, kalau ruas kiri sing setelah sebagaimana gitu. Hmm. Menguap itu tandanya berhubungan dengan apa? Lo sama seperti demam berhubung yang merupakan tanda orang sakit. Wes, loro bener kabeh. Iki, nah iki biasanya contoh soal yang ada di tes TPA tuh kayak gini. Jadi, oh gak kok dijelaskan ini berhubungan dengan ini tuh enggak. Ya wes kayak gini bentuknya. Titik dua sama dengan titik-titik. Jadi nebak-nebak ya. Biasanya kalau kayak gini tuh banyak yang mengecoh ya. Heeh. Hampir sama kayak gitu. B atau C? Gladiator apa? B atau C? Ini apa? Sirkuti. Tipe ya ini kok sirkuti. B, Sirkuit B, tikus B, B. Kayak B deh. gladiator Colosseum. Oke, jawabannya adalah C. Oke. Kenapa C? Arena adalah tempat untuk pertandingan. Nah, kita Mm-mm. cari apalagi nama tempat yang fungsinya itu sama kayak gitu. Mm-mm. Aku naik gladiator, aku gak tahu ya apa itu gladiator. Gladiator. Coba tak cari nih, gladiator. Oh, ini dirimu ngapa milih B? Kayak sesuatu yang aku nggak ngerti. Gladiator. Film, Rin, ternyata. Apa? Film. Film. Mm-mm. Hmm, Salah. ayo sih. Urip lah. Aku mudeng gak onek. Mudeng di sini mau. Oke, lanjut, Rin. Kayak film nih, gladiator. Oci wis hadir ya, Oci wis menyimak. Wes. Udah. Sorry. Oke. Oke, C. Ini loh di tingkatku, sorry. Apa aku gak apa sih? Tadi di dapur ada tingkat sebentar. Oh, santai saja. Oke, ini tipe ya sirkuit ini. Sirkuit Sirkuit balapan. untuk balapan ya gitu. Terus, nah ini sama ininya kan nama tempat, ini apa ya? Eventnya. Lah itulah pokoknya. Lanjut ya. Monggo. Nah, ini ada juga yang bentuknya seperti ini.
lari, titik-titik. Beta. Lari. Aku ya. Apa? Kuali. Sing kuali ya. Mm-mm. Nah, sing kuali. Bu ya. Ya, sing jenis olahragawan. B mungkin lari bagian dari atletik, lari bagian dari seni. Oke, Oci B. Dewi apa, Dewi? Yang kuali. Aku E. Olahragawan. Oke, Seniman. jawabannya adalah B ya. B. Bagian dari atletik sama halnya tari bagian dari seni. Oke. Sampai kayaknya Dewi paham? Saya tak paham ya, saya. Dilihatnya Oke. enak kunci ini, oh ini lari, ini seni. Berarti itu berkaitan dengan bidang kayak gitu toh. Bidang-bidang apalah gitu. Terus ini kayak kegiatan gitu. Berarti ya. Tapi Mbak. Aku jangan sini gini. Oke, Rin. Next. Oke, sekarang kita latihan lebih banyak soal lagi ya. Oke. Aduh. Ya, ben ketok seru Ayo. untuk Yuk. mengukur kemampuan. Siapin kayak kertas gitu toh. Ntar kita tulis tadi salah berapa, benar berapa gitu loh. Siap. Oke. Oke. Wes kayak guru aja nyuruh-nyuruh. Latihan jadi guru, Mbak Erin. Aku jadi dosen loh ya. Oh, siap, amin, amin ya Allah, amin. Amin. Aku tak ambil pensil, pulpen. Bagus Teman-teman. Oke, Rin. Oke, kayaknya aku kalau nggak salah nyiapin 20 kok ya, 20 soal kok ya. Lupa aku. Kayaknya cuma 20. Ya nanti kita bahas satu persatu aja ya. Monggo. Oke. Satu saya jawab, kok misalnya bener ya alhamdulillah dileres, nek salah ngerti coret terus pada dibenerke ngono. Engko PPT ini tak share ning grup wae. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, terus bismillah ya. Yuk nomor 1. Yes. C. Oke. Ini ngejawab sendiri ya. Sorry guys. Aman. Mantap. Misalnya ono sing bingung, mengko tapan wae gak apa-apa loh. Ini soalnya analogi rada nyantol aku. Oke. Lah orang bahasa, Mbak. Ya toh. Sih. Tapi Kalau aku kan tidak lolos ya. nek iku berat sesuk lho, ganti aku sing Oke, aku wes. Oci udah. Sudah. Oke, apa teman-teman jawabannya? C. Ya, jawabannya C. Ini nek aku ini sebenarnya ada pembahasan kayak misalnya kenapa apa ya jenenge ana pembahasan sing kayak tadi lo panjang-panjang tadi lo. Tapi kalau aku biasanya ngerjain analogi itu pakai kata kunci yang cepat kayak gitu. Soalnya nggak mungkin panjang-panjang. Jadi intinya aku gini, kejadian A atau B sering terjadi di mana kayak gitu. Ini ada tersumbat, ada macet. A itu maksudnya tersumbat, B itu maksudnya macet gitu ya. Nah, ini sering terjadi di mana gitu. Oh, sungai kan laut masa
tersumbat mungkin bisa di sungai, tapi masa macet di laut kan enggak gitu kan. Terus macet di gelas enggak mungkin. Terus tersumbat resapan enggak ada kaitannya. Tersumbat air juga enggak. Berarti otomatis jawabannya yang C kayak gitu. Karena tersumbat bisa terjadi di pipa, macet di jalan raya. Oke. Paham? Paham. Jauh paham. Jauh. Soal aku kalau analogi ngajarinnya gini ya, kunci gitu ya. Siap. Oke. Aku lebih suka sing simple-simple. Ini mana kita harus latihan 10 detik ya bersoal. Anu itu Ya, satu 1 menit 30 detik. Oh, Paling selama lama. itu. Kemarin Paling aku TPA. Ya Allah, Mbak, TPA itu nggak ada segitu kemarin. Loh, iya, TPA kan Kayak kita tuh, soalnya ya. nih. TPA loh, soalnya berapa? 200 piro itu. 200 cuma kerjain berapa jam doang. Ya Allah, itu gara apa ikut separuh bejo. 3 sesi, 1 sesi 1 jam. Aku kemarin TPA. Sama, satu sesi sekitar 75 sampai 90 soal. Betul, apalagi sih iku bahasa yang verbal iku yang penalaran logis Cepet analisis. banget. Penalaran itu harus baca panjang-panjang tuh. Oci sama Erin Bapenas itu, Rin. Aku Bapenas deh. Aku tesnya gak tes di UNY kok. Jadi aku tes sendiri di Bapenasnya sendiri gitu loh. Aku ya sama, nggak di ITB-nya. Di Jogja aku kemarin tesnya. Oh, nggak online tuh, Mbak? Enggak, aku pilih yang offline aku. Mengeluarkan jurus tutup buku, pensil bergerak. Soal gak baca soal langsung kerjain. Lah waktunya entek loh pemilih matematika. Ya Mbak podo wes ora sanggo ijiran. Yo lanjut ya. Nomor Oke. ya nomor 1 bener kabeh. Ya. Nomor 2 manusia titik-titik burung titik-titik. Aku sudah. Oke. Oci sudah? Sudah. Oke. Jawabannya apa teman-teman? Aku D. Ya, jawabannya D. Tempat tinggalnya A atau B. Aku mau tak urutin satu-satu, weh. Enggak apa-apa. Kenapa kok enggak A? Karena kalau manusia makhluk, burung harusnya juga makhluk ya kayak gitu. Tak urutin ngono iki. Manusia, wanita, manusia enggak hanya wanita gitu kan. Terus masa disandingkan dengan berbulu kan enggak sesuai. Iya. Apa enggak sih berbulu? Manusia bersosial, burungnya bertelur. Aku nggak menemukan ini apa maksudnya ini. Terus manusia berkaki, burungnya terbang. Ini sebenarnya bisa mengecoh loh yang E ini kalau nggak paham. Tapi kan burung juga berkaki. Ya kan, Mbak. Oh, manusia berjalan dengan berkaki, maksudnya sih. Skip. Oke, jadi ini manusia itu memiliki tempat tinggal atau yang biasa disebut dengan berumah. Padahal
memiliki rumah gitu loh. Mm-mm. Nah, ber itu kan ada artinya yang memiliki atau mempunyai. Nah, burung ini bersarang, maksudnya memiliki sarang sebagai tempat tinggalnya kayak gitu. Benar kabeh ya? Ya. Oke, insyaallah. Oke. Nomor 3. Aku sudah. Oke, Oci, Sudah. apa jawabannya? C. Benarkah? Tidak tahu. Dewi apa Dewi? C. Oci? C. Jawabannya Y, bener semua. Aku kerjain ini salah loh. Aku tak urutin satu-satu ya. Anggota tubuh, bagian kayak macam. Aku apa ya kemarin? Aku terkecoh di itu loh. Aku jawab B. Oh, kan anggota tim toko ada kasirnya. Mm-mm. Jadi Salah itu. anggota bendahara toko kasir nah ya, Mbak. Sih harusnya itu baru bener. Ya, jadi A bagian dari apa kayak gitu ya ini loh. Anggota tentara, toko kelontong gitu. Nek gak nganu ya malah D ya memicu. Tapi nak anggota tentara kudune tokonya sembako. Terus tuh Isinya. Isine. Oh ya, iki mungkin Oke. engkas nganu iki mati iki. Cepet meneh. Anu Zoom mati ta. Kan 40 menit ta. Jadi Tapi mungkin biasa tak share nganu ya, link baru ya. Terus lanjut aja. ya. Biasanya dia tuh nggak mati loh. Bejo-bejan mungkin ya. Nah, bejo-bejan aku ya tiap Kamis delalah ora mati. Iya, Ngasih. Beci. Tapi sing lainnya Kamis mati. Mati. Ora ngerti kamu. Mati. Jangan Kamis kita kayak anak free saka Zoom. Ya Oke. lagi ya. Next. Next. Rabun titik-titik gagap titik-titik. Wes enak peringatan. This free meeting will end in 10 menit. Menit. Yang 10 menit dapat 3 soal, enggak apa-apa. Oh, Yo, oke. udah siap udah. Udah. Apa? A. B. Baik. Nah, kenapa ini hubungan sebab akibat? Kondisi A dapat menyebabkan B. B ini titik-titik ini. Rabun bisa menyebabkan buta. Dan gagap bisa menyebabkan bisu kayak gitu. Oke. Nah, dia itu ada rabun kacamata, gagap nggak ada obatnya. Lidah. Nggak ada obatnya. Nggak ada terapi Dewi. B juga mengecah ya mungkin rabun itu terhadap pandangan. Kalau gagap itu identik dengan mulutnya gitu. Aku udah mau ngono.
Nah, B harusnya pandangan B lidah. Iya, gagap itu lidah karena ada Pandangan nggak gangguan. lidah. Oh iya udah. Udah? Next. Udah. Oke, ini kehidupan titik-titik, kehamilan titik-titik. Hai. Kenapa deh? Semakin mobile deh. Oh my God. Udah. Udah. Oh, Ci, udah, Ci. Udah. Oke. Apa jawabannya? Oci apa, Ci? T. C. Salah kamu. Oh, A. Oke. Apa kayak gitu. A akan berakhir pada apa? Soalnya kehamilan tuh, Mbak. Tadi kan aku mikir A toh. Kehamilan kan belum tentu lahir kan. Bisa jadi dia guguran ya, Kak. Positif Iya. tinggi, Ci. Oh, ini harus positive thinking. Oke. Oke, udah. Udah. Sudah. Yuk. Nih. Udah. Udah. Apa jawabannya? D. Apa ini? Bareng-barengnya. C. D. Oke, jawabannya adalah C. Apa? Disebut A. Kebutuhannya itu. Orang. Tidak punya B, kayak gitu. Disebut orang bodoh itu kalau nggak punya ilmu, gitu. Terus ini disebut orang bekerja kalau nggak punya gaji, loh, berarti bekerja ini sukarela. Kalau Ikhlas. aku tadi karena gini nyambungnya orang bodoh jadi mencari ilmu. Maksudnya kayak, ya terus orang bekerja jadi mencari gaji. Malah Nah, orang nganggur mencari kerja. Oke. Orang bodoh butuh ilmu, orang nganggur butuh kerja. Isu. Konsep Oke, lanjut. Oke, lagi. Next. Yuk, nih. Aduh, duitan. Udah. Apa? Oke, gampang ya. Ya, Ada pencurian. terjadi tindak pelanggaran kayak gitu. Oke. Soalnya ini kontras banget yo. Nek liyane kan iki pilih ini kan enggak iku. Terus iki ya mengecoh. Salah aku komen. D. D. Apa? D. Oci apa, Ci? Aku D. Aku Oke. Jawabannya D. D. Jam. Dew. 60 menit. Jam satuannya detik. Jam detik. Waktu ya sing detik iki.
Oh, Aku malah jawabannya C loh, ilmu nilai. Aku tidak boleh. Kalau Bu Guru tidak boleh menilai. Tidak boleh menilai kepintaran Jelas. guru. Ya, jadi A itu dapat dihitung per apa? Umur hitungannya per tahun. Terus hitungannya per minum kan enggak. Kecepatan bukan per jam, tapi apa itu kecepatan? kilometer per detik Kilometer. Kecepatan itu waktu per waktu. jarak per waktu Jarak, salah. Nah, kayak gitu. Ilmu gak boleh ya. Kalau nilai harus jam per detik. Oke. Yuk lagi masih 3 menit kok. Udah? Udah. Sudah. Oke, apa teman-teman? Eh, Oke, jawabannya adalah E. Profesi A itu bekerja mengolah B. Bisa wae nek misalnya A itu berkaitan dengan apa, bisa juga kayak gitu. Tapi yang kuncinya sih profesi A ini bekerja mengolah B gitu. Nah, tukang itu tuh bekerja mengolah kayu, identiknya dengan kayu. Kalau semisal nek tukang bangunan itu tuh sebenarnya bukan tukang bangunan sih, tapi kuli bangunan lebih tepatnya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Semoga tidak terlihat ya, Dek Mam. Oke, 1 menit. sudah. Udah. Oke, apa teman-teman? C. Mau muncul sejenak. Keadaan tanpa A itu menyebabkan B gitu. Keadaan tanpa lampu itu akan menjadi gelap gitu. Nah, keadaan tanpa makanan ya berarti lapar gitu. Kalau tanpa pacar gimana, Mbak Erin? Aduh, aku kok hampa. Iya. Enggak lah, sudah terbiasa strong ya. Oke, lanjut 1 kali lagi. Loh, hampa tenan loh Bariki. Terus. Oh iya, hampa. Yuk, 1 soal. Less than 1 minute. Udah belum teman-teman? Udah. Oke, kayaknya ini meh mati kok. A. Jawabannya adalah A, betul. Keadaan tanpa A disebut B. Keadaan tanpa air itu kering. Keadaan tanpa udara itu hampa. Ini kayaknya Jadi, Mbak. Keadaan tanpa udara adalah pengap. Oke, kita lanjutkan. Biasanya kan anaknya memperpanjang sendiri. Coba kita lihat lagi. oke, Apakah wes mati sendiri kan? memperpanjang 10 menit ya kalau nggak salah. Kira sih ya. Less than 1 minute.